Ya, selamat pagi, siang, ataupun sore untuk praktikum mineralogi optik. Selamat datang di acara terakhir dari praktikum mineralogi optik, yaitu acara 9 Asosiasi Mineral dalam Batuan, dengan asisten acara Cecilia Jatu, Syafruddin Ansor, dan juga Teresia Fernanda. Mungkin teman-teman sudah tahu ya dan sedang mengambil petrologi. Dan aku rasa di mata kuliah geologi dasar pun sudah pernah disampaikan mengenai siklus batuan atau rock cycle. Seperti yang teman-teman lihat di slide kali ini. Untuk rock cycle sendiri singkatnya pada awalnya ada magma yang panas, kemudian dia akan membeku dan akan membentuk batuan beku. Kemudian batuan-batuan yang ada di bumi ini, baik batuan beku maupun batuan yang lainnya, bisa tererosi dan terombak, kemudian akan terlitifikasi menjadi batuan sedimen. Dan apabila batuan sedimen maupun batuan beku tersebut mengalami atau terkena proses dengan pressure dan temperatur yang cukup tinggi, akan menjadi batuan metamorf. Tetapi apabila pressure dan temperatur tadi sangat tinggi, maka dia akan kembali menjadi magma kembali atau dia akan melting menjadi magma kembali. Dan begitu juga seterusnya, sedimentary juga bisa menjadi magma, igneous rock bisa jadi magma, dan begitulah seterusnya sehingga dinamakan siklus batuan atau rock cycle ya teman-teman ya. Nah, aku rasa juga teman-teman sudah paham mengenai perbedaan antara batuan sedimen, batuan beku, dan juga batuan metamorf, baik itu secara genesa, karakteristiknya maupun sifatnya dan juga yang lainnya ya. Kemudian teman-teman juga pastinya sudah paham lah bagaimana karakteristik mineral itu jika dilihat di bawah mikroskop. Khususnya mikroskop polarisasi. Kemarin juga sudah belajar kan mengenai mineral-mineral, khususnya rock forming mineral atau RFM, seperti plagioklas, kuarsa, hornblende, dan lain-lainnya. Dan teman-teman pasti udah tahu cara membedakannya bagaimana. Nah, pada acara ini, jadi acara ini itu adalah sebagai penghubung antara praktikum mineralogi optik dan juga praktikum petrografi teman-teman. Di praktikum kali ini, teman-teman akan belajar pengamatan sayatan tipis, tapi kita sudah tidak mengamati single mineral atau mineral yang tunggal aja. Tapi teman-teman akan belajar mendeskripsikan dan mengamati sayatan tipis batuan. Yang mana kita tahu sayatan tipis batuan itu atau batuan itu terdiri atau tersusun dari mineral-mineral. Jadi nanti nggak single mineral aja teman-teman. Teman-teman bakal banyak deskripsi mineralnya. Kemudian kita masuk ke batuan beku. Nah, batuan beku pasti teman-teman udah tahu ya, batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk akibat pendinginan dari magma. Batuan beku itu bisa dibedakan jadi ekstrusif dan juga intrusif, tergantung dia tempat pembekuannya di mana. Dan salah satu hal yang jadi kita fokus pada pengamatan sayatan tipis batuan atau petrografi itu adalah gimana sih tekstur-tekstur dari batuan beku itu. Tentunya teman-teman kalau misalnya di petrologi udah belajar tentang ukuran kristal, kemudian derajat kristalisasi, itu nanti kita akan pelajari lagi ya teman-teman. Nah, pastinya itu juga tergantung oleh bagaimana magma itu membeku, apakah dia cepat atau lambat, bagaimana komposisinya. Nah, contohnya yang A, itu kan kristalnya besar-besar ya teman-teman ya. Nah, itu pasti membekunya lebih lambat daripada B dan C. Si B, dia masih punya fenokris-fenokris kecil, dan dia punya massa dasar yang berwarna hitam di XPL. Kemudian yang C, dia itu materinya sangat halus, massa dasarnya sangat halus, jadi kelihatan kan teman-teman ukuran-ukurannya kalau misalnya dilihat dari sayatan petrografi,
dan sayatan tangan itu berbeda. Bisa jadi teman-teman kalau misalnya ngamatin sayatan contoh setangan maksudnya, nah teman-teman kan kadang nggak bisa bedain ini mineralnya apa dan terlalu kecil untuk dilihat oleh mata. Tapi kalau misalnya di petrografi semuanya kelihatan jelas teman-teman. Kemudian deskripsi batuan di sini itu yang pertama ada komponennya ya teman-teman, fenokris, massa dasar, itu apa aja. Nah sebelumnya teman-teman juga mendeskripsikan bagaimana sih kenampakannya, misalnya teksturnya, derajat kristalisasi, dan lain-lain yang teman-teman udah pelajari di petrologi. Kemudian teman-teman baru mendeskripsikan mineral apa aja sih yang ada di dalam batuan itu. Nah, tentunya didetailkan pada mineral-mineral penyusunnya, baik pengamatan secara PPL maupun XPL ya teman-teman. Nah, baru setelah itu dihitung komposisinya itu dalam volume persen ya teman-teman. Kemudian baru kita bisa menamai batuan yang kita amati. Nah, teman-teman pastinya udah familiar dengan penamaan dari IUGS, itu menggunakan komposisi kuarsa, alkali feldspar, dan juga plagioklas. Nah, teman-teman pasti udah pada paham cara penguploadannya itu gimana gitu ya, dan di sini kan udah kelihatan nih, kalau misalnya penguploadannya di sini namanya apa, kalau misalnya nguploadnya di sini apa gitu ya. Contohnya ini yang dia of kuarsa, dia dinamakan kuartzolit dan seterusnya. Pasti teman-teman udah paham. Kemudian di sini kalau misalnya batuan bekunya itu vulkanik, dia masih menggunakan kuarsa, alkali feldspar dan juga plagioklas. Tapi berbeda karena yang tadi kan plutonik, yang ini kan vulkanik, dia lebih halus ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti untuk deskripsi pengamatannya diperhatikan lagi apakah dia plutonik atau vulkanik gitu ya. Kemudian ini yang gabbroic, dia yang lebih basah atau lebih mafik, itu penguploadannya menggunakan proportions dari plagioklas, piroxene, dan juga olivine. Nah, si piroxennya ini bisa dibedakan jadi ortopiroksen dan juga klinopiroksen ya teman-teman. Kemudian ini batuan beku yang paling biasa itu batuan beku ultramafic. Nah itu penguploadannya juga relatif sama seperti yang sebelumnya dan teman-teman pasti udah pada paham bagaimana sih cara penguploadannya. Tinggal dinormalisasi kemudian diplot di segitiga OL atau olivine, ortopiroksen, klinopiroksen atau olivine, piroksen, dan hornblende. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke batuan piroklastik. Batuan piroklastik itu adalah batuan yang dibentuk karena ada proses vulkanisme yang utama itu bersifat eksplosif. Kalau menurut Fisher, tahun 1961, batuan piroklastik adalah batuan yang dominan tersusun oleh material vulkanik yang terdeposit melalui proses transportasi. Nah, jenis dari batuan vulkanik klastik itu adalah yang pertama, autoklastik dan pyroklastik itu digolongkan sebagai primer. Kemudian ada resedimented itu sekunder dan ada epiklastik. Dia tuh batuan sedimen vulkanogenik, jadi dia lebih banyak atau mengarah ke batuan sedimen ya. Tentunya teman-teman kalau masih ingat diagram dari McPie itu akan dibedakan jadi macam-macam dan hampir sama sebenarnya sama klasifikasi yang ini. Teman-teman masih ingat nggak klasifikasinya apa aja? Nanti coba dibaca ya. Untuk diagram McPie itu nanti kan ada yang efusif dan eksplosif, kemudian ada yang flow, fall, dan surge, kemudian ada yang dia itu resedimentation dan dinamakan resedimented volcanic plastic deposit dan seterusnya. Nanti teman-teman cari. Nah, ini adalah contoh kenampakan di lapangan
dari batuan piroklastik itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bakal belajar lebih banyak tentang gimana sih cara mendeskripsi batuan di petrografi itu akan diterangkan dan bagaimana tekstur-tekstur khusus dari pengamatan petrografi di masing-masing batuan nanti akan dipelajari di semester depan ya teman-teman ya. Jadi ini kayak pembuka gitu teman-teman. Nah di sini ada deform, rhyolitic, autoclastic breccia. Jadi dia autoclastic breccia dia tercacah-cacah ya teman-teman. Terus di sini ada pumice stapeli, kemudian ada debris atau volcanic debris, kemudian ada turbidite. Jadi turbidite itu di laut dalam teman-teman. Nggak harus laut dalam sih, tapi dia ada slope-nya. Jadi dia di air teman-teman. Kemudian komponen pada batuan piroklastik itu bisa dibedakan berdasarkan tipe partikelnya. Yang pertama itu piroklastik, itu adalah fragmen yang terbentuk langsung dari proses erupsi eksplosif. Kemudian ada litoklas, itu adalah fragmen batuan yang tererosi dan juga ikut terendapkan. Terus kemudian ada hidroklas, berarti di air ya teman-teman. Jadi dia adalah hasil interaksi dari magma dan juga air. Kemudian ada auto, itu adalah fragmen yang terbentuk dari fragmentasi pada proses vulkanisme yang sifatnya efusif. Nah, di sini teman-teman juga pasti udah pernah lihat diagram ini ya. Bagaimana sih kita caranya menamai batuan piroklastik itu. Kemudian komponen harusnya yang tadi ya, jadi ini agak ke belakang harusnya. Nah, komponen itu bisa juga dibedakan berdasarkan asalnya atau sumbernya. Yang pertama yaitu juvenile fragment. Juvenile itu adalah fragmen yang dia itu aslinya atau sumbernya itu berasal langsung dari proses vulkanisme. Jadi dia benar-benar hasil erupsi vulkanisme itu. Kalau misalnya accidental atau litoklas itu adalah fragmen yang dia itu tuh awalnya ada di basement dari si gunung. Kan gunung punya basement ya teman-teman ya. Jadi kayak batuan dasarnya atau batuan dindingnya itu ikutan terlempar saat proses vulkanisme. Kan kita tahu kalau misalnya vulkanisme itu punya tekanan, nah itu dia ikut kelempar. Kemudian yang ketiga itu ada cognate atau accessory litoklas. Jadi itu dia adalah fragmen yang dia itu berasal dari letusan vulkanisme sebelumnya. Jadi bukan misalnya sekarang tahun 2000 misal ya, sekarang tahun 2000 ada letusan gunung A. Nah, fragmen letusan gunung A itu berarti ada juvenile. Sedangkan kalau misalnya ternyata dulu pernah meletus juga nih tahun 1950 gitu. Nah, itu fragmen yang tahun di 1950 itu adalah cognate litoklas. Gitu. Nah, biasanya accidental class itu dia adalah fragmen yang nggak relate, biasanya nggak terlalu relate sama batuan vulkanik. Misalnya ditemukan serpihan batuan gamping gitu ya, kan nggak relate kan sama batuan gunung api. Nah, mungkin dia bisa diinterpretasikan sebagai misalnya basementnya itu ternyata basementnya itu ada batu gampingnya, itu maksudnya ke accidental. Nah, selanjutnya kita masuk ke batuan sedimen ya teman-teman ya. Batuan sedimen itu adalah batuan yang dulunya tuh udah terbentuk, terus mengalami erosi, pelapukan, dan akhirnya tertransportasi baik oleh media air, udara, dan es, dan kemudian terendapkan dan terlitifikasi sehingga membentuk batuan sedimen. Nah, ini adalah contoh penampakan batuan sedimen. Jadi dia kayak bentukan grain-grain gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya si batuan beku itu kan dia interlocking. Nah, dia dibagi ada yang plastik dan juga non-plastik. Teman-teman pasti udah belajar di petrologi, jadi nggak perlu menjelaskan terlalu panjang, supaya nggak terlalu mengulang teman-teman. Karena teman-teman juga baru belajar juga, sedang belajar maksudnya, di petrologi. Nah, ini misalnya contoh penamaannya, kemudian ini berdasarkan ukuran butirnya, Wentworth. Kemudian teman-teman juga udah belajar klasifikasi petijon gitu-gitu ya. Berdasarkan matriksnya dan juga dia rock fragment
feldspar, dan kuarsa. Teman-teman pasti di sedimentologi juga udah belajar tentang diagram ini atau tentang klasifikasi ini. Kemudian di sini juga ada klasifikasi batuan karbonat. Jadi dia lebih ke biogenik karena dia kan didominasi banyaknya oleh makhluk hidup yang menyusun si batuan karbonatnya kan. Nah, di sini ada klasifikasi dari Volks tahun 1962, itu dia dibedakan berdasarkan kandungan mikrit dan juga sparitnya, Lymat matrix dan juga sparikalsit semen ya teman-teman ya. Dan juga komponen dari fragmen makhluk hidupnya atau organismenya. Misalnya dia didominasi oleh olitik, kemudian dia didominasi oleh cangkang, gitu nanti dibedakan di klasifikasi Vogt. Dan tentunya teman-teman juga udah belajar klasifikasi ini, dan juga yang bawahnya teman-teman pasti udah familiar ya. Ini adalah klasifikasi dari si Embry dan Clovan. Jadi perkembangan selanjutnya dari si Dunham. Tapi di sini ada kristalnya itu masuknya ke Dunham. Kemudian di sini dibedakan berdasarkan si ukuran grains. Pertamanya dibedakan dulu berdasarkan dia apakah allochthon dan juga autochthon. Kemudian dibedakan berdasarkan persentase grain, ukuran grain, apakah dia mengandung lemat atau tidak, gitu ya teman-teman ya. Pasti udah paham. Kemudian yang terakhir yaitu batuan metamorf. Dia adalah batuan yang terbentuk akibat proses metamorfisme karena ada tekanan yang sangat tinggi atau temperatur yang sangat tinggi atau bisa dua-duanya gitu. Sehingga dia mengubah si batuan asalnya gitu. Ini adalah contoh dari petrografi batuan metamorf gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman lihat itu kan nanti bakal kelihatan beda kok dari batuan beku dan juga batuan sedimen. Nanti kalau misalnya teman-teman udah praktikum online itu bisa dapat sense-nya lah untuk tahu ini apakah batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah teman-teman juga pasti udah tahu mineral assemblages atau asosiasi mineral, baik itu yang dibedakan dari si protolitnya. Jadi protolitnya misalnya dari dia ultramafic rock ataukah dia yang lainnya gitu ya teman-teman. Terus kemudian berdasarkan fasiesnya juga, dia itu bakal mengandung atau bakal memiliki komposisi mineral-mineral yang tertentu seperti yang ada di diagram ini. Nah, untuk cara penamaannya pasti teman-teman juga udah tahu ya. Di pelajaran atau di mata kuliah petrologi, itu penamaannya yang simple menggunakan SCMR tahun 2007. Jadi nanti tinggal ngikutin alur, misalnya dari step 1. Does the rock have a clear metamorphic microstructure and or mesostructure rather than the sedimentary or igneous protolith? Teman-teman jawab apakah iya. Kalau iya nanti ngikutin ke bawahnya lagi sampai teman-teman nyampe ke namanya. Kemudian kalau misalnya enggak ya teman-teman ngikutin alur yang ini gitu. Nah kiranya itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pendalaman dari materi asosiasi dalam batuan ini. Nanti bisa dipelajari di praktikum petrografi di semester berikutnya. Jadi teman-teman harus paham dulu di praktikum mineralogi optik ini tentang mineral-mineralnya itu gimana aja sih, PPL-nya itu gimana aja sih, SPL itu caranya gimana gitu. Jadi teman-teman di petrografi itu nggak bakal bingung gitu. Nah, teman-teman juga pasti udah pada tahu ya kalau misalnya deskripsi di petrologi itu hampir sama kayak di petrografi, tapi di petrografi nanti akan didetailkan lagi di bagian deskripsi mineralnya. Nah, ini kan ada contoh borang yang akan kalian kerjakan nanti kan di selama praktikum. Nah, ini ada borang cara asosiasi mineral dalam batuan. Itu ada 3, batuan beku, kemudian batuan metamorf, dan juga batuan sedimen. Nanti kalau misalnya teman-teman mau deskripsi yang batuan piroklastik, nanti silakan deskripsinya di
borang batuan sedimen aja. Nah, ini aku terangin sedikit ya untuk borang acara asosiasi mineral dalam batuan, misalnya batuan beku. Nanti teman-teman ngisinya di sini PPL-nya, nanti teman-teman sertakan fotonya, kemudian ini XPL, dan biasanya seperti biasa nanti ditunjuk ini misalnya mineral kuarsa, terus misalnya ini mineral hornblende, nanti ditunjuk pakai panah-panah gitu. Kemudian nanti kan teman-teman deskripsinya nanti misalnya mineralnya kan ada disediakan kolom nih, ada A, B, C, misalnya hornblende, kuarsa, plagioklas gitu ya teman-teman. Terus teman-teman tinggal ngisi misalnya belahannya satu arah, terus sudut gelapannya berapa, sampai kolom yang terakhir di 2V itu. Kemudian teman-teman juga deskripsi teksturnya itu gimana, misalnya apakah dia ukurannya kasar, terus jenis batuan bekunya itu apakah dia felsic yang asam atau yang basa ultramafic. Kemudian untuk batuan metamorf itu juga sama, nanti kasih foto BPL maupun XPL-nya. Kemudian dilengkapi tabelnya, sifat optis dari mineral masing-masing. Nanti kalau misalnya jenis mineralnya itu lebih dari 3, nanti teman-teman tambah aja borang satu lagi. Jadi nanti ditambahin di belakangnya itu A, B, C, terus belakangnya D gitu ya teman-teman. Misalnya kayak gini nih, fasies metamorfnya apa gitu kan. Misalnya eklogit gitu. Atau sekis hijau gitu. Terus untuk batuan sedimen, nanti klastik maupun non-klastik ditaruh di sini. Nah, ini kan ada ini ya, untuk dicentang apakah silisik klastik, karbonat, atau mix silisik klastik. Terus nanti ditulis ukuran butirnya, lempung, lanau, pasir, atau yang lebih besar dari itu. Kira-kira itu. Terus nanti teman-teman nulis keterangan tambahan itu untuk teksturnya, misalnya dia kalau misalnya batuan sedimen berarti misalnya sortasinya baik, porositasnya apa gitu kalau kelihatan, terus apakah dia bentuk struktur laminasi atau tidak gitu ya, itu deskripsinya di sini. Dan jangan lupa diberi nama batuannya di keterangan tambahan. Nanti kan teman-teman udah deskripsi terus komposisinya berapa persen nih dari sini, terus nanti yang terakhir yaitu nama batuan adalah apa. Itu ya teman-teman. Ya udah segitu aja untuk penjelasan praktikum kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Dan kalau misalnya ada merasa kesusahan, tolong hubungi asisten acara. Terima kasih.